Piye nek kita narik duit yuk. Narik duit. Begitu kain dibuka, duar, isinya 100.000-an. Ya sekitar 1 juta 2 juta ada, karena agak banyak. Ternyata ada. Prosesi narik duit itu ada. Jok, Mas Jok, nuwun sewu. Saya ngelihat Gondoruo, tapi jumlahnya enggak satu. Jadi kayak bangunan kampus itu satu. Pada berdiri jejer gitu-gitu. Gondoruo paling banyak. Ya, di kampus saya memang banyak. Kamu kan anak kejawen. Kamu tinggal di tanah Sunda. Sunda punya kepercayaan. Punya aliran yang namanya Sunda Wiwitan. Saya mau tahu kalau kejawen di tanah Sunda Wiwitan seperti apa badan kamu? Dalam sunyi terdengar bisik berbayang tentang warisan leluhur bernama Ajian Kejawen. Ajian yang lahir dari batin yang tertatih. Bukan suara tapi rasa, bukan kata tapi cahaya. Menjadi jembatan antara tanah dan langit. Menyatu padu dalam hembusan angin pagi. Ilmu warisan yang tumbuh di wilayah Jawa ini dilakoni oleh Mas Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhirnya kita ketemu lagi malam hari ini ya. Iya, Mang. Sobat Malam Mencekam dan Mas Damar. Iya, Mang. Apa kabar Mas Damar? Alhamdulillah saya Mang E. Mang E sendiri sama sahabat MM gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu. Saya selalu harus ya. Amin amin. Iya. Nah, sobat, hari ini Mas Damar tampil yang keempat kalinya ya. Iya. Menyambung kisah sebelumnya tentang keanggaran kos-kosan ya. Betul sekali Mang E. Dan pergaulan dengan seseorang yang dunianya lah sama gitu ya. Ya, dunia hampir sama. Mas Joko. Mas Joko, betul sekali. Dan orangnya sekarang masih hidup ya? Orangnya masih hidup, cuma memang sudah beberapa waktu ini agak sedikit lost contact karena memang pilihan hidup masing-masing dan punya kesibukan masing-masing. Jadi kami saling menghargai, Mang E. Nanti setelah berkisah, betul, ditelepon ya. Insya Allah. Biar Mas Jokonya nonton. Iya. Dan dari penonton juga ingin diceritakan kisah dengan Mas Joko katanya. Iya betul Mang E. Cuma gini Mang E, sebelumnya saya minta maaf. Bukannya tidak bisa menghadirkan Mas Joko. Cuma memang Joko itu karakteristiknya sangat introvert Mang E. Jadi beliau sangat tidak bisa untuk terpublikasi, beliau nggak mau. Tapi diceritakan nggak apa-apa? Iya, kalau untuk ngobrol, ya kemarin juga sempat minta izin ke Joko kan. Joko bilang kalau sekedar menceritakan apa yang pernah kita alami bersama, apa yang dulu pernah kita kerjain ya nggak masalah. Tadi katanya jarang kontak. Ya betul, jarang kontak. Tapi kan kemarin sejak episode yang kedua itu. Oh sudah kontekan ya, lagi. Ya betul. Kontekan lagi walaupun responnya agak lama. Oke. Nah, jadi sobat jangan kemana-mana. Episode kali ini tentang keangkeran kos dan pergaulan dengan Mas Joko. Sepak terjangnya di dunia dimensi lain ya. Betul Bang E. Dunia goib lah begitu. Iya. Baik. Semoga sobat semua selalu sehat dan rezekinya melimpah ya. Amin Bang E. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Damar. Jadi gini Mang E, mungkin sahabat Malam Mencekam masih ingat yang episode sebelumnya. Kejadian pas mau masuk kamar itu kan. Pas mau masuk kamar, aku sama bapak itu kan beriringan. Bapak dulu baru aku. Cuma bapak kayak ketabrak sesuatu energi. Bapak kan jatuh itu loh Mang E. Sampai akhirnya bapak nyuruh yang baca amalan itu diturutin sampai di depan pintu. Cuma waktu itu kan memang karena saya belum Islam Mang E, belum Muslim. Jadi saya nggak masuk ruangan itu baca assalamualaikum tuh enggak Mang E. Jadi yang saya baca ya cuma sampurasun itu Mang E.
Ketika pintu dibuka Mang E, itu boleh percaya boleh nggak Mang E, ketika pintu dibuka itu yang nampakin itu, yang munculin itu 2 bayangan hitam dan putih itu Mang E. Itu yang nampakin duluan. Dan pas saya masuk mereka keluar kayak yang gimana ya Mang E, kayak yang memang kayak mau ada penghuni baru, jadi mereka keluar Mang E. Tapi Mang E, di dalam kamar itu ada satu sosok yang gak keluar dan gak mau keluar Mang E. Yang pemilik kamar sebelum saya itu yang dirahasiakan oleh ibu pemilik kosan. Di situ kan heboh tuh Mang E. Penghuni-penghuni kosan lain kan ngumpul tuh di lantai 2. Karena memang mereka gak tahu ada kamar atas itu, akhirnya kan jadi heboh. Setelah saya tempatin, ya akhirnya kembali ke kamar masing-masing. Barulah di situ Mang E, bapak saya bilang, Le, coba dimediumisasi dulu. Coba diselarasin dulu kamarmu ini. Jangan sampai nanti tempat yang mau kamu tempatin itu berbenturan dengan pembawaan awakmu. Itu kamar masih seger nggak? Atau sudah catnya sudah jelek atau gimana? Kamarnya karena 10 tahun nggak dihuni ya memang lembab gitu Mang E. Berjamur gitu? Ya agak berjamur dan debuan pasti Mang E. Cuma gak tahu kenapa saya kok hawanya ngerasa nyaman di situ Mang E. Padahal mungkin pengap, masih pengap karena kan 10 tahun dirahasiakan. Baru dibuka hari itu juga. Ya secara realitanya ndak saya pungkiri Mang E. Memang kamarnya pengap, tapi ndak tahu kenapa saya nyaman di situ Mang E. Sampai hari pertama bapak saya belum pulang ke Demak, masih mendampingi saya, masih menemani saya di kontrakan itu. Nah besok paginya itu yang kamar di bawah anak tangganya itu kan orang Kudus, sama-sama orang Jawa yang lagi kuliah di Bandung toh Mang E, di Jawa Barat. Dia ngajak kenalan. Waktu itu saya agak-agak segen Mang E untuk kenalan sama dia karena tampilannya juga, pembawaannya juga memang sangat muslim banget lah Mang E. Berbeda jauh dengan saya. Saya kan sempat agak-agak ngerasa minder. Ngerasa nggak pede. Kalau kita ketemu dengan yang bahasa kasarnya kita minoritas. Kita bukan muslim. Kita hanya orang kejawen ketemu orang Islam yang kok tampilannya sangat islami banget, kan ada perasaan nggak tenang, nggak nyaman. Betul nggak Mang E? Mungkin sahabat malam mencekam bisa memahami perasaan kalau kita tidak bertemu dengan orang yang tidak sejalur, sefrekuensi sama kita seperti apa. Tapi waktu itu orangnya alhamdulillah dengan karakter dia yang benar-benar tegas, yang buat saya nggak nyaman, dia membuka diri, dia ngajak kenalan. Nama saya Joko, gini. Saya kuliah di di situ. Dari situlah mulai kenal Joko. Dan Joko sempat bertanya, kok kamu tahu ada kamar di situ? Sementara kita yang ngontrak di sini lebih dulu, kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa merasakan ada ruangan lain di kontrakan itu. Padahal saya indigo loh mas, saya bisa loh mas. Waktu itu Joko berkata begitu, dan saya bilang, ya nuwun sewu mas, saya nggak punya kemampuan apa-apa. Saya nggak paham apa-apa. Dan saya ngerasa pada waktu itu memang saya nggak punya keilmuan ataupun keismuan yang mumpuni seperti layaknya katakanlah ahli spiritual apa atau anak indigo yang bawaan lahir, kan tidak ya Mang E. Di situ Joko mempertanyakan, dari mana kamu tahu ada itu kamar? Saya aja yang hobi bermain, hobi mencari-cari hal yang tidak terlihat, saya nggak bisa merasakan kehadiran ada kamar di atas. Dan saya menjawab, masnya mungkin ngedengar saya aneh, mungkin ngedengar saya gila, tapi bisikan di kuping saya bilang, mas, ada kamar di atas.
Dan saya yakin pasti ada kamar karena bisikan telinga saya itu tidak pernah salah. Waktu itu saya masih menyembunyikan status saya yang anak kejawen, Mang Ei. Masih nggak bilang saya apa-apa karena ya saya ngerasa saya nggak punya apa-apa. Nggak bisa apa-apa, nggak ada kemampuan apapun. Di situ Joko nanya, kamu pakai metode apa? Kamu aliran apa? Nah, pertanyaan Joko yang itu Mang Ei bikin saya makin, waduh, kok saya ketemu dengan orang yang ngerteni, orang yang paham keilmuan. Makin saya nggak nyaman dong Mang Ei bertemu dengan orang yang mempunyai wawasan lebih tinggi dari kita toh. Dan akhirnya saya jawab, iya saya kejawen. Saya berasal dari keluarga kejawen yang turun-temurun punya kepercayaan, ritual dan acara-acara kejawen, tetapi saya hanya melanjutkan. Itu pun saya terpilih setelah kakak saya tidak bisa melanjutkan keilmuan bapak saya dan keluarga saya. Mungkin sahabat Malam Mencekam yang sudah mengamati dari episode pertama paham keilmuan keluarga saya itu. Buat yang belum tahu, silahkan boleh disimak lagi episode pertama, kedua yang kemarin-kemarin. Nah, dari situ akhirnya terjadilah obrolan sampai nggak tahu kenapa siang harinya itu di hari kedua itu Mang Ei, setelah bapak saya pamit kan saya nganterin dulu tuh ke terminal Cicahem. Karena kan bapak saya mungkin nggak pernah ke Jawa Barat, nggak pernah ke Bandung, jadi ya dengan kemampuan goib saya yang berbahasa itu Mang Ei, biar bapak saya nggak nyasar, saya anterin dulu bapak saya ke terminal Cicahem. Sampai terminal, pulang lagi ke kosan, saya langsung resik-resik, beres-beres kamar kontrakan itu, walaupun mungkin ya tanda-tanda lembabnya masih ada ya Mang Ei, karena kan baru dibuka. Paling saya baru sekedar nyapuin, bersihin debu, dan nggak tahu kenapa ya Mang Ei, lampunya, listriknya bisa hidup. Tapi lampunya selalu redup, nggak bisa yang terang. Padahal bohlamnya itu bohlam yang wattnya besar. Siangnya kan bapak saya pamit, pulang lagi ke Demak, ke Jawa kan Mang Ei. Joko ngomong, saya boleh nggak nyobain tinggal di kamar kamu? Dor, hati saya langsung kaget dong Mang Ei. Joko bertanya gitu. Saya tanya, ngopo yo Mas, ada salah apa ya saya sama Masnya? Enggak, aku pingin tahu aja. Saya pingin lebih kenal kamu. Karena saya nggak bisa ngerasain getaran energi tubuh kamu. Saya nggak bisa ngerasain aura kamu. Saya nggak bisa nerawang kamu. Saya nggak bisa nembus kamu. Kamu kosong di mata saya, nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa cuma kamu yang tahu kamar itu? Waktu itu Joko bilang gitu. Akhirnya karena saya tidak mau ada rasa curiga antar teman kontrakan, saya nggak mau, saya anak baru Mang Ei, nek boso Jawane kan kudu iso nitip kayak awak. Harus bisa dimanapun kita berpijak berada kan, menitipkan diri kita. Akhirnya saya, ya wis, monggo Mas Jok, menawa Mas Jok memang mau bareng-bareng nyobain kamar atas, ya monggo. Akhirnya malam berikutnya saat bapak saya pulang, Joko yang nemenin saya di atas. Itu Mang Ei, boleh percaya boleh, enggak Mang Ei. Joko izin. Boleh nggak kamar kamu saya sholatin? Karena pada waktu itu saya belum paham Islam, saya cuma silahkan, monggo Mas. Apapun yang mau Mas lakukan di kamar saya, silahkan lakukan. Tapi maaf, mungkin cara kita sedikit berbeda. Karena waktu itu kan memang Joko sudah sangat Islam sekali Mang Ei. Sementara saya masih sangat kejawen banget, masih sangat klenik banget, yang kuno banget lah. Masih yang pakainya sajen, pakainya bakar menyan, bakar hio, bakar dupa. Kalau Joko mungkin metode pengenalan dia terhadap penghuni kamar atau apa kan melalui entah sholat, entah apa. Saya persilahkan. Tapi nanti nek berbenturan dengan kamu kepiye? Nah, di situ mulai Mang Ei, bahasa-bahasa Joko yang memiliki kemampuannya mulai terungkap lah. Jadi saya baru tahu, oh ternyata ada yang punya keilmuan. Ada yang punya keilmuan walaupun mungkin jalurnya jalur Islamiyah. Yang saya tidak paham, tidak mengerti.
Dan entah kenapa Mang E, obrolan berikutnya sebelum kita bahas masalah saling mengenal, masalah kampus masing-masing. Karena kan kita kuliah di kampus yang berbeda Mang E. Nah Joko itu bilang, kamu mau gak kamarnya kita bagi 2? Ini kamar kan luas banget. Karena memang satu lantai itu cuma 1 kamar Mang E di lantai 3 itu. Masih bisa disekat untuk dijadikan 2 kamar walaupun pintunya hanya 1. Karena pintu itu bawahnya langsung memang anak tangga, jadi nggak bisa dibikin 2 pintu. Tapi kalau untuk disekat papan atau triplek dijadikan 2 kamar itu bisa. Saya tanya, loh ngopo tuh Mas Joko? Kan Mas punya kamar di bawah. Saat itu dia bilang, Joko bilang, aku ngerasa kayak aku jodoh maring kowe. Dor, bingung dong saya Mang E. Mengartikan dan menafsirkan omongan Joko yang aku rak ngerti tapi kayaknya aku jodoh sama kowe. Pada waktu itu asumsi pemikiran saya udah melebar kemana-mana. Saya udah sangat suudzon sekali berpikir yang neko-neko Mang E. Tapi Joko menerangkan, saya ngerasa kamu punya hal yang saya nggak punya. Saya punya keilmuan yang bisa melengkapi kamu. Kita berjodoh untuk sama-sama berteman, bersaudara. Karena sesama anak cucu Adam kita bersaudara walaupun kita belum satu akidah. Pada waktu itu Joko sudah berkata seperti itu Mang E. Jadi akhirnya dia minta obrolan, mau gak nek kamarnya dibagi 2. Kalaupun gak dibagi, kamu mau gak satu kamar sama saya? Lalu saya bilang, saya gak bisa karena saya punya istri. Dong. Kaget dong Joko. Loh, kamu punya istri? Emang kamu udah nikah? Karena memang Joko awalnya belum mengenal saya. Dan saya memang setelah sebelum itu yang melakukan ritual dan kawin memiliki istri. Pada akhirnya saya menceritakan ke Joko. Bukan saya tidak mau satu kamar bareng atau berbagi kamar. Tetapi saya punya istri. Joko kaget Mang E. Joko bingung. Kamu nikah? Iya. Dengan siapa? Akhirnya saya ceritakan. Saya punya istri. Bukan manusia, bukan perempuan. Saya punya istri goib Mas. Kalau Mas mau kenalan, saya bisa panggilkan saat ini juga. Pada waktu itu saya berkata begitu ke Joko Mang E. Joko kan bingung. Mungkin karena Joko kan jalurnya jalur Islamiyah. Dia percaya adanya ruh. Dia percaya adanya bangsa lain selain manusia seperti jin, malaikat, setan. Tapi dia tidak, dalam pemahamannya Joko mungkin tidak tahu adanya yang entah siluman, entah apalah. Bosone ya Mang E. Yang ternyata bisa menikah dengan manusia. Lalu akhirnya di situ saya cerita. Kalau di Kejawen Mas Joko begini. Dan saya pernah atas kepatuhan terhadap aturan keluarga turun-temurun terhadap bapak saya pernah tirakat Jok. Mas Jok, saya pernah juga dikawinkan goib, makanya saya punya istri goib. Saya bilang gitu. Oh ya wis, jadi kamu gak nyaman kalau kita sekamar? Ya, saya bukan gak nyaman karena benturan energi yang berbeda jalurnya. Bukan, tetapi karena saya punya istri. Yang saya khawatirkan, istri saya setiap malam-malam tertentu seperti Sabtu Legi, Sabtu Wage, Sabtu Pon kan pasti ngewujud tuh Mang E. Kalau kita satu kamar, nek nanti istriku lagi dateng, ya kepiye. Mosok nanti Joko harus melihat hal yang tidak seharusnya dia lihat toh. Tetap kan ada batasan yang boleh kita perlihatkan dan boleh harus kita sembunyikan kan ada toh Mang E. Akhirnya Joko memahami, terus Joko bilang, yaudah nek nanti kita ke ibu kos minta izin kamar disekat kepiye. Terus aku bilang, ya selama ibu kos yang punya kamarnya mengizinkan ya ndak popo. Tapi tolong kasih saya satu aja alasan kenapa Mas Joko mau sak kamar sama aku. Saya bertanya itu terhadap Joko. Dan Joko cuma bilang, karena saya jodoh sama kamu. Batinku ngerasa, atiku ngerasa, kowe maring aku jodoh. Iso dadi seduluran, yo iso dadi kakang adik,
yo iso tukuran ilmu. Karena saya merasa ada tanggapan positif ke arah untuk menambah persaudaraan dan kekeluargaan, Mang Ei, akhirnya saya mau. Jadi hari berikutnya Mang Ei, kita sama-sama nemuin ibu pemilik kontrakan. Nah, ketika di rumah si ibu pemilik kontrakan, ibu bertanya, "Aduh Ujang, Cep, ibu teh masih kesal sama kamu. Itu kamar yang ibu rahasiain selama 10 tahun, kamu bisa tahu, kamu bisa minta. Kenapa sekarang kamu malah bawa Joko yang udah punya kamar di bawah, pingin di atas? Arin mana nanawanan Joko, dan mana enggak boga kamar, rek naon, milu-milu si damar kaluhur." Kata ibu kos seperti itu. Dan akhirnya Joko bilang, "Bu, saya mau satu kamar dengan si damar. Kan ibu nanti yang bawah bisa dikontrakin lagi. Ibu malah bisa dapat tambahan pasukan." Wajar kalau secara duniawiah orang berpikir untung rugi secara keuangan ya Mang Ei. Tapi akhirnya hal itulah yang membuat ibu kos mau untuk menyekat kamar atas dan mengizinkan Joko pindah ke atas. Sejak perubahan kamar, sejak disekat itu kan gak lama Mang Ei, itu cuma butuh 2 hari buat nyekat pakai triplek tok. Karena akses pintu mah cuma 1. Jadi kamarnya kan kotak, cuma disekat triplek, nggak ada pintu lagi, cuma dikasih kayak gorden gitu aja untuk jadi pembatas pintu. Dan Joko alhamdulillah karena memahami saya punya istri, saya dikasih yang ujung. Jadi Joko kalau mau masuk kamar nggak ngelangkahin aku. Takutnya istri goib saya lagi muncul, jadi Joko memilih Joko yang deket pintu, saya yang di belakang. Seperti itu posisi di kamar itu setelah disekat 2. Nah, sejak itu Mang Ei, saya dan Joko kalau malam, kalau kita lagi ndak punya tugas kuliah yang harus dikerjakan, kita ndak punya PR lah, bosone anak-anak sekolah mah, kita ndak punya PR ya, kita suka duduk bareng. Joko suka ngomong, "Saya ngamatin kamu, kok kalau kamu makan, kamu selalu minggirin lauk, minggirin nasi. Jadi dalam satu piring itu ada bagian yang kayak saya memang udah mempersiapkan sajian di piring saya setiap saya makan." Dan ternyata Joko ngamatin itu. Kalau di Islam gak boleh Mar begitu. Itu namanya kamu membazirkan makanan. Lalu saya pun berargumentasi, "Yo nuwun sewu Jok, dalam kepercayaan saya di Kejawen, saya makan bareng-bareng dengan saudara-saudara saya yang tidak kelihatan. Saya makan menghargai saudara-saudara saya." "Oh gitu, ya. Oh ya wis." Akhirnya kita sering duduk bareng, ngobrol tuker pemahaman ilmu dari versi masing-masing sampai di suatu ketika setelah berjalan beberapa bulan ya Mang kita sama-sama dilalahe belum dapat kiriman uang dari orang tua masing-masing. Ya saya belum dapat kiriman dari kampung, Joko juga belum dapat, sampai Joko bilang, "Mar, opo? Kayak duit-duit tuh Ra, bojomu ngei duit Ra. Istri gaib kamu mau memberi uang apa tidak?" Dan saya jawab tegas, "Ndak." Karena memang sejak awal saya nikah gaib pun ibu saya saat ditanya eyang kakung pun ditanya mau uang ndak, ibu saya menjawab tidak. Tapi tolong anak saya dibikin mudah hidupnya. Akhirnya Joko bilang, "Aku entok duit. Kowe ono duit Ra. Aku duwe Jok, tapi mung sakmene, nggo angkot." Karena kan saya ngekos di Bandung Tengah Mang di daerah Taman Sari Balubur itu. Sementara kampus saya kan di Ledeng, di Bandung Utara di atas. Jadi mau gak mau, karena saya pada saat itu belum punya motor pribadi, saya masih pakai angkot Mang Saya bilang, "Aku duwe duit Jok, tapi cuma sak mene-mene nih. Iki, yo aku masih deg-degan, nyandak opo ora. Nggo sanguku mangkat kuliah bayari angkot." Akhirnya Joko bilang, "Oh ya wis. Aku punya sesuatu yang bisa aku lakukan, tapi kamu mau gak bantu aku, dampingin aku, transfer energi, temenin aku melakukan sesuatu hal?" Di situ Mang untuk pertama kalinya saya dan Joko melakukan hal yang belum pernah kita lakukan sama-sama sebelumnya sebagai teman. Karena kita udah mepet, sama-sama nggak punya uang. Uang ada tapi kita masih bingung cukup apa enggak untuk angkot. Itu aja kita masih deg-degan, apalagi untuk
makan bareng, untuk hal-hal lain gitu kan. Akhirnya Joko bilang, saya pakai cara saya. Kalau kamu mau bantu dengan cara kamu, silahkan. Kalau kamu memang punya kemampuan seperti saya untuk bisa menarik, yuk bantu saya dengan cara kamu, dengan versi kamu, dengan doa atau amalan kamu. Yuk bareng-bareng kita narik karena kita udah gak punya uang. Pada saat itu karena saya ngerasa saya masih yang pemula, masih yang awam, keilmuan saya kan bukan atas keinginan saya awalnya kan Mang Saya kan punya sesuatu kan memang karena bentuk kepatuhan saya saja terhadap bapak dan eyang kakung saya. Akhirnya saya merasa ilmu saya ya tidak setinggi Joko yang mungkin dia sudah melakukan entah apa, dia mendalami apa yang saya nggak paham. Tapi malam itu karena sama-sama nggak punya uang, Joko ngajak, piye nek kita narik duit yuk. Narik duit. Opo meneh kuwi Jok? Bingung saya Mang pada saat itu karena saya belum pernah ngalamin yang namanya narik duit. Dan waktu itu karena saya belum muslim jadi saya tidak tahu itu hak saya atau bukan uang yang ditarik. Itu jatuhnya halal atau tidak, thayyib apa tidak pada waktu itu saya belum paham. Mungkin kalau sekarang saya tidak akan melakukan itu karena sekarang saya sudah paham bahwa menarik barang, menarik uang yang bukan hak kita kan itu mutlak hukumnya haram. Tidak thayyib, nggak boleh. Tetapi pada waktu itu kembali lagi ke zaman kuliah nih Mang karena terpaksa udah sama-sama nggak punya duit, saya ikutan Joko. Joko dengan caranya dia duduk bersila di atas sajadah setelah saya nggak paham dia melakukan sholat apa pada saat itu. Dia cuma bilang, kamu biasanya kalau mau mengundang bangsa gaib, apa yang kamu lakukan? Terus aku bilang, Jok, aku tergantung. Maksudnya kepiye? Saya harus membakar sesuatu, tapi tergantung apa yang mau saya undang. Karena apapun yang kita bakar, efek makhluk gaib yang datangnya berbeda. Misalnya saya bakar kemenyan yang datangnya beda. Saya bakar hiyo yang datang beda. Saat saya bakar buhur yang datang beda. Buhur itu kayak semacam dupa yang kerucut. Kalau menyan ya yang bongkahan atau serbuk itu. Kalau hiyo yang lidi itu Mang Jadi apapun media yang saya pakai secara kejawen, efek yang munculnya yang hadirnya akan berbeda. Nah makanya saya bilang ke Joko, Jok, caraku gini-gini, kamu maunya apa? Aku mau narik uang buat kita bisa sama-sama makan. Saya butuh masalah kerezekian. Kalau dalam versi kamu, versi kejawen, kerezekian itu mintanya sama siapa? Kalau saya nanti mau tawasul. Saya mau membaca ini. Saya minta ke Jibril, saya minta ke ini. Saya minta ke ini. Yang waktu itu saya sangat awam. Belum paham keilmuan Islam sama sekali Mang Jadi sepanjang apapun Joko menceritakan proses dan ritual versi Islam, saya pada waktu itu benar-benar nol besar gak mudeng. Saya cuma mengiyakan biar tidak terjadi keributan antar teman sekamar. Tapi akhirnya kita duduk bareng dengan cara kita masing-masing. Kalau kamu misalnya kalau mau menghadirkan benda gaib, ada lagi nggak selain dupa yang kamu perluin? Terus saya bilang ada. Saya butuh entah bantal, entah kotak yang ditutup kain. Kenapa begitu? Ya disitulah nanti bangsa gaib akan meletakkan hal yang akan dimunculkannya. Kalau mau munculnya barang atau keris atau pusaka atau apapun, ya akan muncul di situ. Tapi itu harus sebuah bantal atau sebuah kotak yang ditutup kain. Joko nanya, hitam atau putih kainnya? Yo ireng Jok. Lah kau yang ngerti jalurku kejawen. Ruangan aja saya harus gelap. Ini karena saya berbagi kamar sama kamu, saya mau pakai bohlam. Walaupun entah kenapa akhirnya cahayanya jadi redup. Joko ini memahami, oh ya wis. Tapi kali ini saya minta ke kamu ya Mar. Boleh enggak penutupnya pakainya kain putih aja? Saya bingung. Jok, aku rak tahu ngalami nek medianya dirubah. Kalau alat ritual saya dirubah, saya belum pernah mengalami dan belum tahu dampak apa yang akan terjadi. Lalu Joko cuma bilang, wis bismillah aja ya. Sekarang kamu belum Islam, tapi kamu pakai cara kamu kejawen. Saya menyisipkan sedikit-sedikit tentang tauhid.
buat kamu. Jadi biar kamu bisa menyinkronkan keilmuan dengan diri saya. Waktu itu Joko bilang seperti itu, Mang E. Makanya sampai sekarang pun orang gak akan bisa membaca saya. Mungkin yang punya keilmuan di atas saya bisa menerawang, tapi gak akan paham saya. Saya nol. Saya gak ada apa-apanya, saya kosong karena memang saya tidak tertembus. Seperti itu. Nah, balik lagi ya Mang E ke kejadian narik uang. Karena udah terpepet, sama-sama udah kehabisan uang. Setelah maghrib, Joko bilang, kamu biasanya waktunya kapan? Saya sesudah matahari terbenam. Oh ya udah, aku habis maghrib ya. Yuk, kamu dengan cara kamu, aku dengan caraku. Kata Joko gitu. Akhirnya setelah maghrib, saya ya seperti biasa melakukan ritualnya dengan yang sudah dibekali saya. Saya hanya pakai penutup tubuh bawah kain kafan, nggak pakai apa-apa Mang. Saya duduk yang bersilanya seperti ini. Terus saya bakar dupa. Saya tutupi bantal karena waktu itu nggak ada kotak. Pas saya nutup bantal dengan kain hitam, Joko bilang, Mar, ganti. Ojo nganggo lawan ireng. Digantilah si kain penutup bantal itu sama Joko. Aku rak duwe putih Jok. Sing putih cuma kafan yang tak pakai untuk nutup badan saya. Karena ini saya nggak boleh rubah fungsi. Saya nggak bisa ngerubah tatanan cara-cara kejawen saya. Selain ini saya nggak punya kain putih lagi. Semua kain-kain, semua pakaian saya di luar seragam kuliah ya Mang E, semua dulu baju saya selalu berwarna hitam. Baju, celana, kaos, apapun itu ya aku mesti pakainya hitam. Akhirnya Joko ngeganti lah itu lawon, itu kain penutup dari kain hitam pakai kain putih. Tapi bukan kafan. Nek kafan aku udah sangat hafal karena saya juga memakai kafan untuk nutupin tubuh saya. Bukan kafan. Saya nggak paham itu kain apa. Joko mengganti dengan kain putih. Habis itu ya udah. Dia baca agak keras tapi untungnya nggak sampai kedengar yang lain. Jadi cuma aku tok yang dengar. Tapi pada waktu itu saya gak ngerti apa yang dia baca, surat apa yang dia baca. Nek saya aku ngerti, oh dia lagi baca waqiah. Ternyata. Nah dulu saya belum paham Mang. Dia bacalah. Setelah saya selesai, Joko cuma bilang, kamu udah selesai ya? Aku belum. Tapi omongan itu bukan keluar dari mulutnya. Dari hatinya Joko. Mulai hari itu, yang awalnya saya cuma mau membantu Joko untuk narik uang karena sama-sama gak punya uang, kontak batin saya dan Joko alhamdulillah Mang E terbentuk. Jadi tanpa komunikasi modern sama-sama berucap mulut atau apa, ya alhamdulillah saya dan Joko sudah punya pertalian batin yang kami bisa ngobrol. Sama-sama bismillah yuk. Bismillah itu apa Jok? Kan saya bingung Mang E karena saya bukan muslim toh. Saya tanya, Jok, bismillah iku apa? Kowe nek apa-apa macane ya maca bismillah sik. Padha wae kaya kowe ngomong nuwun sewu, nderek langkung dalam ilmu Jawa. Saya kaget. Ini kok Joko yang bukan orang kejawen tapi sangat paham titik tutut caranya kejawen. Di situ saya makin, ini orang keilmuannya benar-benar tinggi. Walaupun mungkin umurnya masih sangat muda. Yuk, dan kamu tahu ada keilmuan yang bisa mewujudkan sesuatu, kamu yang buka. Nurutlah saya begitu. Saya, iki kapan aku mau coba Jok? Karena saya benar-benar nggak tahu. Ya saya dengan polosnya bertanya, iki kapan aku bukannya Jok? Yuk, bareng-bareng yo. Siji, loro, telu. Bismillahirrahmanirrahim. Kain diangkat Mang E. Kain diangkat dan hasilnya isinya 100.000-an. Dan banyak. Nek saya bilang segepok nggak ada. Saya nggak memungkirinnya. Tidak terlalu banyak. Tapi yang saya tahu itu pokoknya banyak. Walaupun tidak sampai segepok. Akhirnya Joko bilang, ya wis, iki duitku yo, soalnya aku sing narik loh. Kowe kan tak ngerti. Oh ya wis. Ning kowe tenang ae. Sak wulan tak jamin manganmu. Disitulah Mang E. Perjalanan pertama saya dengan Joko melakukan kegiatan spiritual, kegiatan goib, kegiatan mistik pertama saya
berdampingan dengan Joko itu gara-gara ndak punya uang, ndak iso makan, narik duit itulah, dan itu pun di kamar kosan. Bukan di luar, bukan yang mesti nyari pohon. Nek dulu kan aku mesti nek mau tirakat kan nek kalau ndak nyari pohon yo nyari watu gede, duduk di atas watu. Opo nyari sendang, nyari ya pokoknya alam-alam tempatnya tirakat lah. Untuk pertama kalinya saya baru tahu bisa tirakat hanya dari dalam kamar. Itu pun setelah mengenal Joko. Di situ Mang alhamdulillah ya makin akrab dengan Joko. Hari-hari berikutnya Joko nanya, "Mar, nek kamu berangkat kuliah kamu pakai apa?" Tak jawab, "Aku pakai angkot." "Ya aku ngerti kamu pakai angkot. Rute apa?" Terus saya jawab, "Saya naik Caham Ledeng. Rute angkot Bandungnya Caham Ledeng, cat angkotnya itu warna hijau. Kalau di Bandung itu kan angkot itu kan ada rutenya dan warna angkotnya beda-beda toh Mang Nah saya bilang, saya naik yang hijau, rute Caham Ledeng. "Oh, turun depan kampus." "Iya." "Kamu pernah nggak lewat rute-rute yang aneh?" Terus tak jawab, "Ya sering." "Maksudnya piye? Kowe nakoni aku, maksudnya apa Jo kamu nanya?" "Karena kamu kan anak Kejawen. Kamu tinggal di tanah Sunda. Sunda punya kepercayaan, punya aliran yang namanya Sunda Wiwitan. Saya mau tahu berbenturan tidak dengan awakmu. Karena kalau saya dengan jalur Islamia, saya ada benturan tapi tidak merasa efek yang terlalu fatal, terlalu bikin badan berat, ngabotin awak tuh tidak. Saya mau tahu kalau Kejawen di tanah Sunda Wiwitan seperti apa badan kamu?" Akhirnya aku jawab, "Saya paling terganggu setiap kali berangkat kuliah ataupun pulang kuliah, karena kan saya kuliahnya kelas sore Mang Jadi nek berangkat itu kan memang masih siang, sekitar jam 2, jam setengah 3, nanti pulangnya kan malam, jam 9, jam 10. Saya kalau siang dan terutama kalau pulang malam paling gak nyaman kalau saya sudah lewat Gandok. Mungkin yang bukan orang Bandung nggak paham Gandok itu titik di mana. Gandok itu di Jalan Siliwangi, dekatnya Sabuga, Sasana Budaya Ganesha. Itu ada sebuah sungai kecil Mang di atasnya ada jembatan. Nama jalannya Jalan Siliwangi. Nah orang Bandung menyebut istilah lokasi sungai itu, jembatan itu Gandok bahasanya toh. Aku paling nggak nyaman nek aku lewat Gandok Jok. Ngopo Mar? Jangankan malam pas pulang kuliah, siang pun nek aku mau berangkat kuliah Jok, yo ada aja yang menampakkan dirinya yang bikin mataku keganggu Jok. Aku gak suka ngelihat yang gitu-gitu. Joko nanya, "Tenan, kowe lihat siang hari ada penampakan perwujudan?" "Beneran Jok." "Ya wis, kapan-kapan nek kamu berangkat kuliah ajai aku ya, aku nak mau ikut kamu. Mau tahu." Ya sebenarnya bukan mau ikut sampai masuk kuliahnya, tidak. Dia mau tahu hal apa yang saya tidak suka ketika saya lewat Gandok. Hal apa yang bikin saya nggak nyaman, hal apa yang saya lihat. Nah akhirnya saya bilang ke Joko, "Sesuk aku mangkat kuliah jam 2 Jok. Kau mau ikut enggak? Kau ada kuliah enggak?" Kebetulan kalau di kampusnya dia kan kuliahnya kan enggak full day. Kalau aku kan full day Mang dari Senin sampai Jumat. Sabtu tuh praktikum, nanti minggunya kan libur. Kalau dia enggak, dia enak, enggak tiap hari kuliahnya. Jadi saya bilang, "Besok aku kuliah, mau ikut." Ya wis. Nah, setelah ngobrol-ngobrol itu sudah malam hari. Ini belum besoknya ya, belum. Masih hari yang sama setelah ngobrol. Malamnya Mang Berarti itu hari Selasa ya Mang Bukan hari munculnya istri saya toh. Biasanya istri saya kan muncul di hari Sabtu. Entah itu Sabtu Legi, Sabtu Pon, Sabtu Wage, pokoknya di hari Sabtu toh. Itu baru Selasa Mang Bau-bau aroma harumnya istriku datang Mang Yang tadinya awalnya kita udah nutup obrolan, udah sama-sama pamit lah mau tidur. Joko langsung ngomong, bukan omongan suara ya, omongan batin ya.
kamu lagi tirakat atau kamu lagi manggil-manggil? Nggak Jok, ngopo? Kok saya merasa ada yang mau datang ya? Karena ada aroma yang wangi banget. Ini aroma miliknya bangsa siluman. Joko bilang begitu. Terus aku bilang, Jok, saya nggak tahu siapa mau datang. Tapi kalau kamu mau tahu, ini aroma istri saya. Aroma Dewi Poncowati. Saya bilang begitu. Dibatin ke Joko. Yang tadinya kita udah pamit mau sama-sama tidur, akhirnya melek lagi Mang E. Karena munculnya aroma wangi itu di kamar. Padahal bukan hari kedatangannya dia, hanya muncul aroma. Akhirnya Joko bilang, oh kayak istrimu, bojomu cuma nilai kowe, tapi ndak mau datang. Istrimu merasakan ada benturan energi antara awakku dan awakmu loh Mar, kata Joko gitu. Terus lo kepiye Jok? Saya harus apa? Untuk kita bisa selaras, bisa tinggal satu kamar bareng. Ya wis, kamu ngomong sama istrimu, kamu nyambat, jelasin. Kita mau berteman, mau bersaudara. Akhirnya saya coba fokus, konsentrasi. Saya coba panggil istri saya, kita tersambung secara batin, ngobrol. Kenalin, ini teman saya saat ini. Kami tidak ada apa-apa, tapi dia mau menganggap saya saudara. Aku dijadikan adiknya dia, dijadikan saudara saya. Oh, jadi istri saya itu sempat salah memahami. Dikiranya saya pakai orang pinter, bawa orang untuk menjauhkan hubungan antara saya dengan istri saya. Padahal bukan. Hanya karena memang beda versi pemahaman keilmuan, beda penempatan keilmuan dan keismuan itu kan hal yang berbeda. Jadi mungkin saya ngiranya saya mulai mau macem-macem, mau panggil orang pintar atau apa. Terus saya bilang, enggak, saya hanya dapat saudara baru, kebetulan dia Muslim, dia Islam dengan caranya dia. Nah setelah ngobrol batin seperti itu, aromanya mulai berkurang sampai nggak ada, baru deh Joko masuk lagi. Jadi kayak Joko paham saat saya sedang ngobrol batin dengan istri saya, dia nggak ngajak ngobrol. Begitu saya selesai, Joko ngobrol lagi. Udah selesai ngobrolnya, udah. Iya, baunya udah hilang. Ya udah yuk tidur. Besok saya ikut kamu ya. Berangkat kuliah. Saya mau tahu ya, omongan kamu tuh apa yang kamu lihat. Bukan aku nggak percaya kamu Mar. Bukan aku tak percaya kowe apa-apa. Aku ngerti. Ini masalahnya awakmu beda, keilmuan kamu beda. Saya saja punya keilmuan gak bisa mendeteksi adanya kamar ini, kok kamu bisa. Makanya saya mau tahu caranya kamu, metodenya kamu, dan sedalam apa hal yang ada di diri kamu. Makanya Joko minta ikut. Paginya ya itu, Jok bayarin. Aku yo lapar Jok, kan duitnya kan kemarin kan di kamu. Yo kita makan dari uang goib yang kita tarik itu sebelumnya kan, makan paginya. Jadi belum tahu ya jumlahnya berapa kemarin? Jumlahnya itu tidak segepok, tapi kalau saya ingat aku ya, nek nggak salah, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan saya nggak salah, itu ya sekitar 1 juta 2 juta ada, karena agak banyak. Gitu lah Mang. Dan warnanya memang udah yang merah semua. Uang yang hasil narik maghrib bareng Joko itu. Karena aku lapar, Jok, duitku kan untuk yo aku ngerti. Paginya makan. Siang aku belum sempat minta tapi Joko udah nawarin. Duit masih akeh. Yuk sekali-kali nang IP. IP itu Istana Plaza, salah satu mall di Bandung, Mang. Pada saat saya berkuliah di tahun itu, IP itu salah satu mall ya bisa dikatakan eksklusif lah, yang wow lah ya Mang. Padahal kalau dari jarak lebih dekat kan ke BIP, Bandung Indah Plaza, dari Taman Sari toh. Tapi waktu itu Mas Joko bilang, kayak mesti belum tahu IP toh, yuk kita makan di IP. Terus aku bilang, loh Mas, tapi kan aku mau kuliah. Kepiye? Ya wis ngene ae, kita makan buru-buru, tapi nanti berangkat kuliahnya jangan dari IP. Kita pulang dulu ke kontrakan. Karena kan aku mau tahu jalur gandok yang kamu lihat. Sebenarnya ada angkot yang langsung dari IP menuju
kampus saya, tapi karena Joko penasaran terhadap yang saya lihat, jadi Joko ngajak kita makan di IP. Tapi ya itu, pulang selesai makan tetap balik dulu ke kosan. Dia mau tahu apa yang bikin saya nggak nyaman, apa yang saya lihat di jalur Gandok itu, Mang E. Akhirnya setelah makan belum ada kejadian neko-neko, Mang E. Pulang tuh kita dari IP ke Taman Sari. Dari IP ke Taman Sari kan itu ngelewatin kampusnya dia tuh, kampus agama Islamnya dia tuh. Joko bilang, "Iki kampusku loh, Mar." Dan ketika saya menoleh ngeliat, saya sempat kaget. Kagetnya saya kan waktu itu kan belum muslim, jadi saya belum nyebut yang ya Allah atau astagfirullah atau apa itu belum. Jadi saya cuma, "Walah biang gini." Joko langsung ya, "Psst." Karena kita diangkot di kendaraan umum toh. Ngopo? Akhirnya saya ngobrolnya di batin, tidak di mulut, karena kita di dalam angkot. Takut ada yang mendengar. Takut ada yang mengira kita berdua orang gila ngobrol yang tidak dipahami orang awam. Mas Jok, kok aku ndelok nang kampusmu banyak sekali makhluk-makhluk yang menghuni. Ya, di kampus saya memang banyak. Joko tanya, "Kamu lihat apa?" Terus aku bilang, Mas Jok, nuwun sewu, saya ngelihat Gondoruo, tapi jumlahnya nggak satu. Jadi kayak bangunan kampus itu satu, pada berdiri jejer gitu. Gondoruo paling banyak. Saya ngelihat Gondoruo karena naik Gondoruo aku paling apal dari awal pertama bapak saya mengenalkan kejawen sampai saya tirakat di Alas Roban pun kan bangsa yang awal-awal mewujudkan menampakkan ke saya kan Gondoruo, makanya naik Gondoruo aku apal. Mas Jok, ini Gondoruo banyak banget Mas Jok, makanya saya kaget. Ya, Visio menang. Coba lebih dalam lihat matamu, buka lagi matamu, kamu lihat apa lagi? Pada waktu itu karena mungkin saya masih awam, keilmuan saya pun hanya karena bentuk kepatuhan, jadi belum mengakar, belum bisa saya menggali. Joko nyuruh saya, tutup mata kamu, lihat lebih dalam. Kalau orang yang punya, jadi gini Mang E, kalau orang yang punya kemampuan spiritual atau anak-anak indigo, kita tuh bisa nyelam. Memasuki dunia gaib itu makin dalam lagi Mang E. Jadi kita tuh enak, nggak cuma ngelihat yang kasat mata yang lapisan kedua tapi kita bisa kalau kitanya mau fokus, mau konsentrasi, mau mengamalkan yang kita paham, kita bisa masuk lebih dalam. Joko mungkin pada waktu itu Mas Joko mungkin pingin saya menggali keilmuan lebih dalam, jadi dia bilang, "Coba titeno, amati apa yang bisa kamu lihat, apa yang bisa kamu dalamin lagi." Mas, aku nggak iso lihat apa-apa, aku cuma lihat Gondoruo. Saat Mas Joko nyuruh saya menggali mata, menggali potensi untuk melihat lebih dalam, saya belum jawab, akhirnya terputuslah obrolan. Belum selesai nih Mang E obrolan, karena kita harus turun angkot. Karena kan saya berangkat kuliah jam 2, kita pulang dari IP itu udah benar-benar waktunya mepet, mendekati jam berangkat kampus. Terus aku bilang, "Mas Joko bentar ya, aku tak nyari toilet umum." Karena kampus saya kampus pariwisata Mang E yang seragamnya itu dari dulu sampai sekarang itu paling lengkap. Kami ada jasnya, ada dasinya, ada kemeja yang sebelum kemeja juga kita harus pakai rompi dulu, vest. Jadi ya mau nggak mau karena kampus saya mesti pakai seragam, ya aku cari tempat untuk salin dulu. Di situ pun Mang E, di kamar mandi tempat saya mau salin itu Mang E, saya nggak tahu ya, apa memang Joko lagi mau membangkitkan kemampuan saya, mau ngetes keilmuan saya atau gimana, saya nggak paham Mang E. Itu saya ganti baju diusilin Mang E. Baju kan saya cantolin nih di paku, kan ada kayak hanger, cabangnya kan 4 tuh. Satu untuk jas luar, satu untuk kemeja, sama di atasnya tak tumbuk celana. Yang duanya memang tak kosongin untuk ya baju yang saya pakai untuk naruh nyantolinnya toh, biar nggak kena air. Tahu nggak Mang E? Saya nggak ngerti ngopo,
ketika saya sedang mau salin ganti seragam kampus itu, perintilan kecil-kecilnya kayak ada yang ngumpetin Mang E. Nemtek saya hilang, dasi saya hilang. Sementara kampus saya itu benar-benar super disiplin. Seragam kita nggak boleh kotor, nggak boleh ada bagian yang kelewat. Mau itu dasi, mau itu nemtek, itu harus kita pakai bener-bener. Di situ aku langsung yang, aku ngebatin, aku nangis Mang E, nangis yang bener-bener nangis. Mas Joko, aku ngejerit. Mas Joko, dasiku maring nemtek aku hilang Mas. Tadi aku bawa kok, aku nyantolin kok, udah tak penitiin. Kalau zaman dulu kan belum ada nemtek yang magnetik, jadi masih pakai peniti. Tapi kan kalau sudah tersangkut peniti kan sudah aman dong. Logikanya nggak mungkin jatuh atau hilang. Itu hilang Mang E. Akhirnya Joko cuma ketawa. Saya udah panik, saya udah nangis Mang E. Joko malah ketawa dalam batin saya. Semiki menuso opo to Jan. Saya hanya bisa ngegurutu. Kok tega kamu ketawa sementara saya sedang panik. Kita sudah dikejar waktu mau berangkat kuliah. Sementara atribut kuliah saya ada yang hilang. Terus Joko bilang, coba tutup mata. Saya sembunyiin kok. Emang sengaja saya yang menyembunyiin. Tutup mata, coba kamu cari. Di situ aku benar-benar yang, ya Allah Gusti. Ternyata Joko sedang mau membangkitkan kemampuan saya Mang E. Saya ditutup mata. Kamu punya amalan apa? Bahasa Islam kan amalan ya. Kamu punya amalan apa? Rapalan apa? Aku punya pegangan ini. Tutup mata. Coba kamu cari. Joko nyuruh saya tutup mata. Apapun amalan saya, Joko sopan. Tidak merubah seketika secara frontal yang saya harus pakai amalan secara tauhid seperti Joko itu tidak muncul. Tapi di posisi yang udah sangat berubah Mang E. Yang tadinya saya cantolin di luar jas kuliah, itu tadinya di atas. Kalau WC umum kan di atas pintunya kan ada lubang-lubang ventilasi kan Mang E. Munculnya di situ Mang E. Hah? Tapi dari situ Mang E, saya semakin percaya kemampuan Joko, saya makin percaya keilmuan Joko. Oh ternyata memang Joko bukan orang biasa. Tapi yaitu Joko itu yang uniknya sama sekali tidak menunjukkan orang pintar. Dan dia paling nggak mau dipanggil orang pintar. Dari dulu nih. Berpenampilan pun biasa aja, nggak pernah yang sengaja manjangin jenggot, opo yang piye-piye, tidak. Makanya aku yang kaget dengan level keilmuan dan keismuannya Joko karena potongannya tidak menceritakan sekali, tidak menunjukkan sekali dia orang yang memiliki keilmuan. Akhirnya saya ambil, saya pakai, saya keluar. Pas keluar ya karena saya kesel, Joko tak ya bercandaan antara temennya Mang E tak pukul. Ngasem kowe ngejani aku. Dan Joko bilang, saya sudah bilang ke kamu, hari ini saya mau ikut kamu karena saya mau memahami kamu, mau tahu sampai mana kemampuan kamu dan apa aja yang kamu kuasai dari ilmu mistik, ilmu gaib. Karena dalam sudut pandangnya Joko setelah ngobrol ya, keilmuan atau keismuan goib pun sama halnya seperti kedokteran nek di bangsa manusia punya spesialisasi masing-masing. Ada orang yang memang memiliki keilmuan gaib untuk menjadi penyembuh. Ada yang bisa jadi penarik barang. Ada yang kemampuannya itu bisa untuk melihat masa depan walaupun sebenarnya tidak boleh menceritakan karena kan kita tidak boleh mendahului qadar atau takdir toh. Nah akhirnya setelah salin berangkatlah kami menuju kampus. Dan ketika di titik Gandok itu setelah belok dari ITB pas mau turun ke arah Sabuga itu di pinggir jalan itu kan banyak lukisan mural atau apa bahasanya yang di tembok itu loh. Belum sampai Gandoknya Mang E, baru sampai lukisan itu ya. Mang E boleh percaya boleh enggak? Aku langsung keringet dingin. Biasanya mata aku itu
melihat sesuatu atau menangkap penampakan apapun kan di posisi gandok di jembatan Siliwangi itu toh. Itu baru sampai lukisan yang di pinggir-pinggir Sabuga itu belum nyampe gandoknya. Saat pergi dengan Joko, saya melihat sesuatu yang bikin nyali saya merinding disco, Mang E. Saya sampai keringetan sejadi-jadinya. Mang E mau tahu apa yang saya lihat? Dan Mang E mau tahu perjalanan saya sehari di angkot bareng Joko seperti apa? Pokoknya buat Mang E dan sahabat Malam Mencekam, tonton terus Malam Mencekam, subscribe terus, jangan unsubscribe. Nanti saya bagi cerita apa yang saya alamin, apa yang saya lihat bareng Joko hari itu, di hari Rabu itu, sepanjang perjalanan Gandok sampai ke Ledeng. Ya, jadi kisahnya memang masih panjang ya. Masih banyak pengalaman. Nah, Sobat Malam Mencekam, itu kisah yang keempat ya berarti ya, perjalanan keempat. Kali ini bersama Mas Joko berpetualang di dunia goib. Nanti di Tanah Pasundan. Kita orang-orang Jawa berada di Tanah Pasundan, Mang E. Iya. Jadi antara Kejawen dan Sunda Wiwitan nih. Betul, nanti akan seperti apa nih pertarungannya. Tambah seru aja mungkin ya. Jadi nantikan kisah Mas Damar di episode selanjutnya. Iya. Terima kasih Mas Damar. Sama-sama, Mang. Sehat selalu ya. Sama-sama, Mang E dan sahabat Malam Mencekam juga sehat-sehat. Akhir kata, Mang E ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.